Ini adalah lahan bekas padi yang akan diolah menjadi budidaya bawang merah. Jadi ini akan ditebang dulu seperti ini. Sampai itu adalah bekas padi juga sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas bagaimana persiapan budidaya bawang merah di lahan bekas tanaman padi seperti di belakang saya ini. Tonton video ini supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas persiapan budidaya bawang merah pada lahan bekas tanaman padi. Banyak sekali yang tanya di komentar dan di grup WhatsApp tentang bagaimana cara perlakuan budidaya bawang merah di lahan yang bekas tanaman padi. Tanaman bekas tanaman padi ini biasanya banyak sekali bekas atau limbah jerami yang seperti di belakang saya ini. Itu sangat bermanfaat sekali bagi budidaya pertanian, karena jerami itu adalah salah satu sumber bahan organik yang sangat dibutuhkan bagi pertanian. Kandungannya banyak sekali. Di sini saya di googling itu banyak sekali kandungan K, unsur N, juga banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di Google kandungan jerami itu. Namun pada budidaya bawang merah, jerami ini sangat mengganggu pertumbuhan dari bawang merah yang akan kita tanam. Nah, di Probolinggo biasanya jerami ini dibakar seperti ini, teman-teman. Jadi fungsinya supaya tidak ada proses fermentasi pada lahan jika budidaya bawang merah telah kita tanam. Karena bekas-bekas jerami ini yang seperti ini proses fermentasinya cukup lama. Jika terjadi fermentasi di tanah dan itu kandungan amoniaknya cukup tinggi, itu bisa menyebabkan tanaman kuning atau bahkan kerdil. Terutama tanaman-tanaman yang kandungan tanahnya itu banyak sekali jerami yang ditimbun sehingga proses fermentasinya begitu lambat atau bisa menyebabkan tanah di permukaan itu menjadi panas. Jadi teman-teman bisa lihat di Probolinggo itu banyak sekali seperti itu. Itu juga dibakar seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan abu dari pembakaran ini sekaligus sebagai kandungan abu sekam supaya itu bisa membunuh atau mematikan pertumbuhan patogen yang merugikan, seperti jamur fusarium. Jamur fusarium itu bisa bertahan lama di tanah, bisa sampai 1 tahun 2 tahun kalau tidak diolah dengan bagus tanah yang bekas tanaman jamur. Jadi teman-teman yang punya tanamannya pernah moler, jadi perlakuan tanahnya harus lebih bagus atau lebih maksimal lagi. Nah, di sini juga ada sekam. Nah, sekam ini sekaligus bisa diolah menjadi arang sekam di lahan persiapan budidaya bawang merah yang akan kita tanami itu, teman-teman. Jadi untuk budidaya bawang merah, unsur tanaman atau bekas tanaman padi ini kita hilangkan. Kecuali kita akan tanam padi lagi, kita bisa langsung mengolah, menimbun dari bekas padi ini bisa langsung, atau tanaman lainnya bisa. Namun untuk tanaman bawang merah, proses fermentasi pada sawah itu bisa menyebabkan kurang bagus atau kurang maksimal dari bawang yang akan kita tanam. Namun untuk proses pengolahan lahan atau
persiapan budidaya bawang merah itu cukup lama, teman-teman bisa melakukan proses fermentasi ini, tidak usah dibakar, bisa lebih bagus hasilnya. Namun proses fermentasinya harus cukup lama dan maksimal, dan kita pemberian bakteri atau trichoderma atau bakteri pengurai untuk jerami seperti ini itu lebih bagus hasilnya. Namun di Probolinggo itu pengolahannya pengen cepet, pengen instan, jadi jerami yang ada di lahan atau limbah jerami ini dijadikan arang seperti ini. Jadi ini nanti diratakan, setelah diratakan baru diolah. Itu saja bagi teman-teman informasi yang saya sampaikan. Ini adalah lahan bekas padi yang akan diolah menjadi budidaya bawang merah. Jadi ini akan ditebang dulu seperti ini. Sampai itu adalah bekas padi juga sampai ke sana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi WA saya di 082 330 330. Kita belajar bareng, karena dunia pertanian itu tidak ada yang ahli, tidak ada yang pintar, tidak ada senior, tidak ada junior. Dunia pertanian itu berevolusi. Jadi mulai hama, penyakit tanaman juga berevolusi. Kita belajar sama-sama. Bagi teman-teman, jika video ini bermanfaat, bisa subscribe supaya teman-teman mendapatkan informasi atau notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Dan jika bermanfaat, bisa dibagikan supaya teman-teman yang lain bisa tahu tentang informasi dunia pertanian. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.